bulan Februari aja ya. Bulan Februari ini kita ada peringatan Imlek dan Hari Kasih Sayang loh. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan, orang tua, saudara, dan sesama. Amin. Sebelum ibadah, Leticia dan Gisal mau bacain peraturan ibadah kita ya. Peraturan pertama, teman-teman harus sudah mandi dan pakai baju rapi dan wangi ya. Peraturan kedua, teman-teman harus sungguh-sungguh ya dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Peraturan ketiga, teman-teman harus duduk yang rapi ya. Jangan sambil main ya. Jangan sambil makan ya. Dan jangan main HP ya. Peraturan keempat, ingat ikutin arahan kakak-kakak ya. Ikutin semua arahan dengan penuh semangat. Teman-teman, sekarang waktunya kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan keberadaanku. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembahasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, yang tinggi telah kau buat, dan malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa membaca Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak percaya adik-adik dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi yang sangat baik untuk beribadah. Amin. Nah, kakak, sebelum kita mau beribadah, sebelum kita meninggikan nama Tuhan, sebelum kita memuji nama Tuhan, kakak mau ajak adik-adik berdoa. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama untuk bilang, saya mau mencintai Yesus, saya mau mengasihi Yesus. Amin. Karena kita percaya bahwa hidup kita itu yang paling utama adalah Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Amin. Yuk. Yang terutama
di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari adik-adik, kita lebih serius lagi, kita lebih dalam lagi menyanyikan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan lembut. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mencintai-Mu Tuhan, kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu bersama adik-adik kami yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya dalam satu hati kami Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Amin. Tuhan. Dan hati-Mu disenangkan Bapa. Inilah doa Bapa, dalam nama Tuhan Yesus anak-Mu berdoa Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang siap katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, sekarang Kak Matias mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya. Nggak ada lagi yang duduk, semuanya berdiri. Mami papi juga ikut berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, dan kita mau katakan sama-sama, aku cinta Yesus. Amin. Yeay, semuanya tepuk tangan adik-adik.
Lompat. Hey. Deep down, down. Talk about deep, deep. Lagi ya adik-adik ya. Think about deep, deep. Deep down in my heart. Deep, deep. Down, down. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Katakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Katakan lagi adik-adik, I love you Jesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat adik-adik. Wah, Tuhan pasti senang ya lewat pujian kita, penyembahan kita bagi namanya. Amin. Sekarang kita mau muji Tuhan lagi. Sebelumnya semuanya hadap ke kanan. Ya, kita mau nyanyi buat Tuhan. Ikutin gerakan kakak-kakaknya ya, siap? Yang siap katakan amin. Amin. Oke. Kami tepuk tangannya adik-adik ya. Oke, siap-siap ya. Daki, 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 gunung yang tinggi turun. Lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, semuanya terbang. Yeay. Sekarang ku dayung-dayung. Yesus besertaku di kanan. Ya. Amin. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Amin. Sekarang hadapkan lagi adik-adik. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Tuhan ada bersama kita, amin. Daki, 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 daki. Lompat tinggi. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, semuanya terbang. Angkasa, ku Sekarang menyelam. dalam samudra. Ku dayung, perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Amin. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Sekali lagi adik-adik ya. Semuanya hadap ke kanan lagi. Mama papa juga ikut ya. Daki, 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 gunung yang tinggi. Semuanya turun. Turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang keluar angkasa. Ku selam, 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 selam Dalam samudra. ku dayung, 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 dayung. Perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan. Semuanya ke kanan. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada.
tadi sudah memuji, sudah menari buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik sudah tahu pasti kita mau ngapain? Kita mau dengar firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, kakak lihat pada semangat semua ya. Kalau gitu kakak juga mau rindu banget dengar firman Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan hari ini pasti bagus banget. Dan Tuhan pasti mau berbicara sesuatu sama adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menyembah dulu yuk. Kita mau kasih pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang belum tahu lagunya, belajar bareng-bareng sama kakak. Yang sudah tahu dan sudah hafal, nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus dengar seruan kita. Katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki. Ku sadar Tak semua dapat aku miliki dapat aku miliki di dalam hidupku. dalam hidupku. Hatiku percaya. Percaya. Yes Tuhan. Rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Kita mari sama-sama katakan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku Walau kami tak bisa lihat ya Tuhan. walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Adik-adik bisa ya lagunya? Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi bareng-bareng. Ku sadar tak semua Adik-adik sendiri nyanyikan lagu ini. dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya Rancanganmu bagiku rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. walau ku tak dapat melihat. Walau ku tak dapat melihat Rencanamu Tuhan, semua rencanamu Tuhan, namun kami tetap mau memandang Engkau. hatiku tetap memandang padamu. Kau atur langkahku walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
menyembah Tuhan. Biar musik mainkan lagu ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami gak bisa lihat Tuhan. Kami gak bisa lihat. Tapi kami tahu kami mau setia sama Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan lagi, walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku yes Tuhan, Kau tuntun langkah. Amin, kami percaya Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi bilang, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Adik-adik sendiri bilang, walau Tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita bilang, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Amin, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat setiap pujian, penyembahan, tarian, suara yang kami berikan buat Engkau. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan senang mendengarkan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Sekarang ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang berbicara kepada setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kakak yang akan mengajar. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, hikmat yang daripada-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Kepada yang terhormat Bapak Ibu. Suratnya sedikit lagi. Lagi ya. Oke, udah.
Jadi. Pemimpin, sebentar tanggung nih. Bentar. Oke. Iya, Shalom. Oh, iya. Iya, Pastor. Wah, iya. Selamat pagi. Udah mau jam 12, berarti tamat siang lah ya, Pes. Oh, yang surat itu. Udah. Nanti saya tinggal laporkan ya. Saya tinggal lapor lagi. Udah saya kerjain surat laporan yang 3 bulan itu kan. Oke, Tuhan berkati. Udah selesai suratnya. Wah, udah mau jam 12. Lagi ada proyek di belakang. Udah sejauh apa ya progresnya ya? Bikin tembok rumah. Sebentar dilihat di jendela. Mudah-mudahan segera selesai. Kayaknya progresnya udah mulai selesai. Oke. Pak Tukang. Kakak Eni. Iya nih, lumayan udah mau jadi. Bentar. Pak Tukang apa Ibu Tukang sih? Iya Bapak lah, kan punya kumis ya Pak Tukang. Ngomong-ngomong, udah berapa lama nih Pak buat tembok saya, tembok rumah? Ini sudah hampir 1 minggu Kakak Eni. Mungkin 2 hari lagi sudah cantik temboknya, udah jadi. Wah, hampir jadi dong kalau kayak gitu. Cantik dong kayak saya ya Pak. What? Iya aja deh, daripada nggak dibayar ya kan. Kalau dipikir-pikir kenapa ya mesti bangun tembok untuk belakang rumah? Mungkin untuk alasan keamanan yang paling penting ya. Jadi kalau misalnya rumah nggak dikasih pagar, bisa jadi ada maling masuk rumah. Iya juga sih. Terus udah gitu, bisa juga ada anak-anak yang nakal gitu ya, coret-coret tembok. Kalau di tembok kan mereka nggak bisa masuk. Oh iya juga ya. Dan alasan bikin tembok berarti ke yang ketiga, jadi rumah kakak Eninya jadi cakep, secakep kakak. GR nih kakaknya. Tapi ada beberapa hal yang diperlukan untuk bangun tembok ya. Seperti misalnya waktu. Tadi kan Bapak Tukang waktunya lama gitu ya. Nggak mungkin 1, 2, 3 hari, bahkan berhari-hari. Gimana kalau bangun tembok sebuah kota ya? Bisa bertahun-tahun kali ya. Atau juga ya berbulan-bulan lah, diskon dikit. Oke. Terus udah gitu perlu uang yang banyak, kan harus beli bahan baku. Iya juga sih. Nah, mesti bersabar. Nah, itu tadi dapat pelajaran. Oh, ya udah deh. Jadi inget nih, mesti bawa firman Tuhan buat adik-adik Little King di rumah. Oh, ya udah. Oh iya, tembok yang di Yerusalem tuh. Wah, pas banget nih. Ya udah, kalau gitu siap-siap. Shalom adik-adik. Sudah waktunya mendengarkan firman Tuhan lagi. Adik-adik luar biasa ya. Tapi sebelum mendengarkan firman, kita tetap harus berdoa supaya kita dikasih pengertian untuk mengerti firman Tuhan. Dan apa sih yang harus kita lakukan? Siap-siap ya, duduk yang manis lagi yuk. Kita berdoa. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh diurapi, mengerti firman Tuhan yang kami dengar, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati urapi kakak Eni yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar semua kami yang mendengar, agar kakak yang menyampaikan firman Tuhan juga diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bawa firman Tuhan, membawakan firman Tuhan dari kitab Nehemia.
Oke, dari kitab Nehemia, Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama, pinter semua. Nah adik-adik, ceritanya kan kakak itu sedang bangun tembok di belakang rumah. Nah tadi kan adik-adik sudah kakak kasih tahu kan, sudah kasih lihat supaya rumah itu dikelilingi tembok atau pagar gitulah ya, supaya aman. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini adik-adik supaya lebih mengerti lagi bahwa setiap kita menerima panggilan Tuhan. Sudah gitu kalau kita dipanggil seperti Nehemia, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, duduk yang manis ya. Sekarang kakak akan siap-siap untuk membagikan firman Tuhan dari kitab Nehemia. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa di Yerusalem, tempat di mana dia berasal tinggal, puing-puing saja dan teman-temannya serta saudaranya di sana sedang dalam keadaan kesukaran. Lalu Nehemia memohon kepada Tuhan agar datang pertolongan Tuhan atas Yerusalem. Dan Tuhan menolong teman-temannya serta saudara-saudaranya. Waktu Nehemia bekerja melayani raja melihat muka Nehemia muram dan belum pernah seperti itu sebelumnya. Mungkin Nehemia orangnya selalu ceria ya. Maka Nehemia memberanikan diri untuk meminta izin kepada raja untuk boleh pulang ke Yerusalem dan membantu mendirikan tembok-tembok kota Yerusalem. Dan raja bermurah hati dan setuju untuk memberikan izin kepada Nehemia. Maka Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang ia dengar. Nehemia berkata, pekerjaan yang berat, katanya kepada bangsanya, bangsa Yerusalem, bangsa Israel. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa membangun tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya dan memperbaiki gerbang kota terlebih dahulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lainnya. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulailah musuh mentertawakan mereka, mengolok-olok mereka. Dan waktu tembok mulai tinggi berdiri, musuh bersiap untuk menyerang mereka. Maka umat Tuhan, orang Yerusalem, bekerja dengan satu memegang perkakas dan tangan satu lagi memegang pedang. Dalam waktu 52 hari kerja, tembok itu pun selesai dibangun. Nabi Ezra, nabi yang pada zaman itu ada, mengumumkan hukum Tuhan di hadapan orang-orang Israel atau orang-orang Yerusalem. Dan orang-orang Yerusalem berjanji bahwa mereka akan taat akan hukum Tuhan dan berjanji untuk memuji Tuhan selalu atas segala kemurahannya dan perlindungan Tuhan. Wah, adik-adik sudah mendengar dan sudah melihat semua kan bagaimana Nehemia membangun tembok yang ada di Yerusalem. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa Yerusalem itu tinggal dalam reruntuhan. Waktu Nehemia tinggal di negara Persia itu karena waktu itu dijajah dan orang-orang ditawan ke Persia. Dan karena Nehemia ini adalah orang yang pinter kali ya, makanya raja memperkerjakan dia. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini yang seru, adik-adik yang tadinya mungkin belum pernah dengar jadi tahu, yang sudah baca, adik-adik mulai diingatkan kembali. Apa sih yang harus kita pelajari, apa sih yang harus kita lakukan dari cerita yang kita pelajari hari ini. Nah, duduk lagi yang manis ya. Kakak mau kasih adik-adik ingat yang pertama, adik-adik, seperti Nehemia dipanggil, kita belajar bahwa kamu
mau dipanggil Tuhan? Katakan, saya dipanggil Tuhan. Ya, adik-adik, semua anak-anak Tuhan itu dipanggil oleh Tuhan. Dengar nggak Tuhan panggil? Karena ada lagu yang bilang, dengar dia panggil nama saya. Nah, semua adik-adik dan juga kakak anak-anak Tuhan itu dipanggil. Dan adik-adik harus tahu kalau Tuhan panggil, kita harus berkata apa? Ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, setiap adik-adik dipanggil untuk menjadi alat kepanjangannya Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Adik-adik mau nggak kalau dipanggil Tuhan? Mau? Mau? Kalau mau, yes, katakan. Nah, yang kedua adik-adik kalau tadi kakak sudah ingatkan semua anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan. Yang kedua, kakak mau ingatkan bahwa kita dipanggil untuk apa sih? Dipanggil untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sama-sama sekali lagi katakan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Apa sih amanat agung? Kakak susah amat sih. Adik-adik harus mulai belajar dan mulai tahu ya bahwa apa sih amanat agung. Nah, adik-adik, firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, amanat agung itu berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan. Kak masih kecil. Nah, adik-adik, amanat agung atau kita menyelesaikan amanat agung itu berbicara kita masih kecil dan tidak harus pergi ke Amerika. Ada tapi yang diutus. Tapi adik-adik, amanat agung, menyelesaikan amanat agung itu adalah adik-adik boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak yang manis gitu ya, menyenangkan Tuhan, taat sama orang tua, itu juga bagian dari menyelesaikan amanat agung. Jadi adik-adik, kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang menjadi saksi. Jangan sampai orang-orang melihat, kan anak-anak Tuhan katanya suka sekolah minggu tiap minggu, katanya suka ibadah tiap minggu, tapi kelakuannya gitu ya adik-adik. Jadi yang kedua, kakaknya itu sekali lagi bahwa kita itu dipanggil Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mengerti ya? Nah, yang ketiga, kita belajar apa ya adik-adik? Kita diingatkan Tuhan bahwa Tuhan itu sudah mau datang lagi untuk yang kedua kalinya. Nah loh, datang yang kedua kali Kak. Ya, kalau dari tanda-tanda zaman, banyak sekali yang mengalahkan bahwa Tuhan itu udah mau datang kembali. Mau ngapain Kak? Ya, menjemput kalian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjemput orang-orang yang sudah percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Bagian kita yang percaya, kita tinggal di dalam sorga. Ya, jadi Tuhan itu sudah mau datang kembali. Kak dulu katanya juga udah mau datang katanya, tapi sampai sekarang belum datang. Adik-adik harus tetap punya sikap atau punya sikap hidup bahwa Tuhan itu segera datang. Kakak nggak tahu waktunya, mungkin besok, seminggu lagi. Kakak nggak berani juga ngomong, bahkan Alkitab pun berkata tidak tahu kapan waktunya. Tapi adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus bersiap-siap. Tuhan Yesus akan segera datang kembali melalui hamba-hambanya, melalui tanda-tanda zaman, melalui tanda-tanda bangsa-bangsa, melalui kakak rohani. Semuanya sudah mengingatkan kita bahwa Tuhan akan segera datang kembali. Makanya adik-adik harus get ready. Katakan get ready. Nah, itu tadi adik-adik poin-poin yang harus kita tahu dan kita pelajari dan kita lakukan. Ya, ada 3 poin kan. Yang pertama, adik-adik dipanggil Tuhan. Yang kedua, panggil untuk apa? Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang ketiga, adik-adik, kita diingatkan bahwa Tuhan akan segera datang kembali untuk yang kedua, menjemput setiap kita yang sudah siap. Nah, firman Tuhan hari ini sudah cukup sampai sekian. Adik-adik harus melakukan firman Tuhan dan adik-adik harus melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Yuk kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap kami melalui cerita Nehemia hari ini. Kami adalah anak-anak yang dipanggil Tuhan, dan kami mau terus siap-siap hidup berjaga-jaga karena kami adalah menjadi bagian anak-anak yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai
sampai banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami juga menjadi lebih berjaga-jaga dan yakin bahwa Tuhan akan segera datang untuk yang kedua kali menjemput setiap kami anak-anaknya yang siap sedia untuk tinggal di sorga bersama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum adik-adik melakukan kegiatan yang lain, karena ibadahnya udah selesai, adik-adik kita ayat hafalan dulu. Ingat ya, ayat hafalannya masih seperti minggu lalu. Dan adik-adik harus udah hafal dong. Kakak pakai gerakan ya. Ayat hafalan kita dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bisa ya? Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jadi anak yang baik, dan Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya kita persembahan. Sebelum memberi, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberi persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami. Tuhan, pakai untuk pekerjaan-Mu. Kami siap memberi persembahan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, silakan kasih tahu mama atau papa untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia, penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke adik-adik, kalian semua luar biasa, seperti biasa ya, good job. Oke, kita mau bilang sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi ya adik-adik, yuk suara yang paling bagus. Terima kasih Yesus. Ayo lambaikan tangan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh Yesus, terima
Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Angkat tangan, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagi. Sekali lagi, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ayo anak-anak yang hebat, adik-adik yang luar biasa, angkat tangan kalian kepada Tuhan. Yuk semua angkat tangannya tinggi-tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama bilang amin. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.